Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum. Saya Lisa dari Bogor, izin bertanya Buya. Saya sudah lama sekali sakit kepala dan punggung terasa berat. Lalu saya diajak abang dan suami saya untuk berobat ke Pak Ustadz. Ustadz tersebut bilang di tubuh saya ini banyak jinnya. Lalu Pak Ustadz memegang dan mengurut punggung saya sambil mengucap bismillah dan ada bacaan-bacaan yang tidak jelas karena tidak terdengar oleh saya. Saya takut kalau Pak Ustadz ada membaca bacaan tidak benar atau disebut jampi-jampi. Kemudian Pak Ustadz bilang jin dalam tubuh saya sudah banyak keluar setelah diurut karena saya muntah. Setelah selesai berobat saya jadi takut kalau Pak Ustadz punya ilmu aneh-aneh yang jatuhnya syirik. Saya jadi mikir pada saat punggung saya dipegang dan diurut oleh Pak Ustadz, jangan-jangan ada sesuatu atau benda-benda yang dimasukkan ke dalam punggung saya karena Pak Ustadz punya ilmu. Pertanyaan saya, apakah saya perlu periksa ke rumah sakit atau ronsen untuk melihat apa ada benda yang dimasukkan ke dalam punggung saya? Saya takut kalau ada benda di punggung saya jatuhnya saya jadi syirik. Tapi kalau saya periksa ke rumah sakit saya takut malah jadi was-was lagi. Saya jadi kayak orang gila karena mikirin masalah ini. Saya baru bertanya kepada Buya sekarang. Yakinkan saya Buya habis ini untuk tidak meminta fatwa lagi kepada ulama lain karena was-was saya ini. Baik, janji Anda tidak bertanya lagi ke siapapun. Baik. Yang disebutkan di dalam Al-Quran seperti surat An-Nas. Min syarril waswas. Waswas. Jadi jin itu akan mempengaruhi kita. Jadi bukan permasalahannya apakah jin masuk atau tidak masuk. Bukan itu. Ulama tidak membahas jin masuk atau tidak masuk. Akan tapi diri kita ini kena pengaruh waswas syaitan minal jinnati wan nas, kan ada waswas dari jin atau tidak. Jadi permasalahan adalah kita terpengaruh, bukan urusannya jin masuk atau tidak masuk. Tidak masuk pembahasan masuk jin atau tidak masuk jin. Tapi adalah takthir. Takthir itu adalah pengaruh dari jin kepada diri kita. Biarpun jinnya di ujung di Gunung Naknung sana. Nah ini bukan urusannya jin masuk ke dalam tubuh kita atau tidak. Kita tidak bahas masalah itu. Nah kalau memang dalam diri Anda misalnya, kena takthir atau pengaruh daripada jin dan sebagainya, akan mempengaruhi perilaku-perilaku Anda. Baca zikir-zikir dan sebagainya. Kan turunnya ayat firman beberapa ayat untuk itu semua yang diajarkan oleh Allah kepada baginda Nabi seperti baca Qul Anfal, Qunobidnas, ayat kursi dan seterusnya, untuk itu semuanya. Anda baca dengan diri Anda sendiri seterusnya. Termasuk itu ruqyah dengan diri Anda sendiri. Kemudian ada hubungannya dengan diri Anda, ruh Anda, keimanan Anda kepada Allah. Ya, kemudian ketenangan batin Anda. Jadi saat Anda punya keraguan-keraguan dan sebagainya, sangat mudah jin mengganggu Anda. Baik intinya. Yang namanya gangguan itu ada. Gangguan itu ada. Bukan masalah jin ada tidak ada. Jin ada. Kalau Anda urusan dengan jin, Anda kamar mandi ada jin kok. Minal khubuthi wal khaba'is, jin laki perempuan. Tidak masuk kamar mandi. Ini yang menjadi masalah bukan masalah jin masuk di tubuh. Anda datang kepada seorang ustadz bilang masuk dalam tubuh Anda jin 500 jin. Sudah, saya bukan urusan dengan masalah itu. Saya tidak tahu itu bagaimana ngitungnya, bagaimana. Kalau taksir jin, ya taksir jin, pengaruh jin kepada seseorang ada. Apakah jin di luar ada urusan luar atau dalam diri Anda? Jadi sudahlah. Di dalam urusan pengobatan begini jangan datang kepada orang yang sudahlah kalau berbicara yang macam-macam dan sebagainya. Maka cara tobat Anda adalah cukup Anda tidak usah datang kepada orang-orang seperti itu. Karena dia ada cukup dengan mendoakan dan sebagainya, apalagi sudah keluar dan sebagainya ini dan sebagainya. Dengan bahasa-bahasa Allah jin, dia melihat jin ini jumlahnya dihitung lagi kadang-kadang. Ada macam-macam mahar dan sebagainya. Kemudian wallah alam, hal-hal yang itu saya bukan wilayah saya, dan yang selama ini kami ketahui adalah kalau ada ruqyah yang diajarkan Nabi adalah mendoakan, baca Al-Fatihah dan yang lainnya, selesai sudah. Enggak ada tambahnya Nabi mengatakan dalam dirimu ada ini dan sebagainya. Wallah, saya tidak masuk wilayah itu.
Hanya yang penting kita tidak berbohong, selesai. Kalau memang Ustadz itu melihat yang sesungguhnya, ya sudah. Mungkin betul diperlihatkan oleh Allah. Tapi jadi masalah bohongnya itu, khawatir. Saya tidak mengatakan beliau bohong, tidak. Akan tapi, di saat menyampaikan yang demikian menjadikan orang ketakutan. Wah, ada jin ini, nanti balik lagi dalam rumah jin, susah dikeluarkan dan sebagainya. Waduh, susah dikeluarkan. Yang takut suaminya, istriku masuk jin di dalamnya. Sudah. Akhirnya menjadi sesuatu yang tidak baik. Baik, selesai bahwasanya Anda tidak usah datang kepada orang-orang seperti itu, malah menjadikan Anda semakin was-was. Sakit punggung Anda itu minta dipijit. Yang pijit cari tukang pijit perempuan, selesai nanti. Bukan dipijit sama ustadz. Selesai. Kemudian setelah itu Anda banyak zikir, Anda periksa ke dokter medis, rongsen bukan karena rongsen atau sebagainya, minta petunjuk kepada dokter untuk dilihat, bukan karena Anda melihat dimasukin apa oleh Pak Ustadz tadi, nggak usah. Jadi Anda kalau pergi ke dokter bukan ngurusi apa yang dilakukan Ustadz, nggak akan masukkan sesuatu. Sudah, nggak usah. Anda pergi ke dokter boleh karena urusan penyakit Anda. Kalau hanya urusannya Ustadz tersebut, nggak usah. Dan sudah, setelah itu Anda harus tenang setelah ini. Anda tidak usah pergi ke dokter menanyakan tentang itu untuk ngerosen tadi Anda lihat apakah ada barang-barang dimasukkan dan sebagainya. Nggak usah. Nggak usah pergi ke dokter untuk itu. Tapi kalau Anda pergi ke dokter untuk melihat sakit Anda apa sih yang ada di punggung Anda, boleh. Dan kami sampaikan jangan semua sakit langsung dihubungkan dengan dunia-dunia perjinan. Sakit fisik dihubungkan dengan jin-jin. Fisik yang benar, memar, mungkin salah urat, segala macam. Kan bisa jadi itu. Diurusin dengan jin. Bawa ke tempat tukang jin. Ya, jangan. Yang perlu dihindari kepada siapapun yang ngobati orang, Anda jangan berbohong. Jangan berbohong. Anda punya Tuhan, punya Allah. Jangan berbohong. Sudah. Ngobati sesuai dengan ilmu Anda. Dengan ilmu Anda sudah selesai. Jangan bohong, ya tambahin bohongan, kebohongan. Kebohongan tidak menghadirkan kebaikan. Kami tidak mengatakan seseorang berbohong, tidak. Akan tapi wasiat, ini pesan kepada siapapun, jangan biasa berbohong. Adapun Anda, sudah pertama, Anda tidak perlu datang kepada orang-orang seperti itu lagi. Menjaga hati Anda agar aman. Yang kedua, Anda tidak perlu datang ke dokter untuk melihat apa yang dilakukan ustadz itu kepada Anda. Sudah selesai. Kemudian tiga, kalau merasa sakit masih Anda berdatang kepada dokter. Anda banyak zikir saja, baca wirid-wirid, zikir. Kemudian ini Anda pergi ke dokter medis untuk melihat apa sih di rongsen dan sebagainya. Kemudian setelah itu ketemu tidak ada, alhamdulillah. Berarti belum ketemu penyakitnya, itu aja. Jangan bilang macam-macam, apalagi kena santet dan sebagainya. Itu suudzon lagi. Sudah selesai, Anda berjanji tidak tanya kemana-mana, Anda dengar ini. InsyaAllah, semoga Allah menjaga Anda, memberikan segala kebaikan kepada Anda. Wallahu a'lam bishawab.